Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Acung Jaki Channel. Teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Baik-baik saja kan? Tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan sehat walafiat yang pasti, dan selalu bersemangat untuk beraktivitas, teman-teman. Teman-teman, Jawa Barat memiliki destinasi wisata yang tidak akan pernah habis untuk dieksplorasi, teman-teman. Tetapi ada beberapa destinasi-destinasi wisata yang justru memiliki mistis yang tinggi, teman-teman. Mistis-mistis ini yang akan kita share di kesempatan video kali ini, teman-teman. Namun sebelum kita share wisata-wisata yang punya mistis-mistis, teman-teman, seperti biasa yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini. Ini destinasi wisata yang pertama, teman-teman. Ini ada destinasi wisata Curug Panjang, teman-teman. Curug Panjang itu adanya di daerah Megamendung, Bogor, teman-teman. Dan ini memiliki cerita mistis, teman-teman. Cerita mistis yang pernah terjadi di Curug Panjang itu pernah pada waktu tahun 2017, 4 orang pemuda itu meloncat dari batu tempat mereka meloncat. Kemudian mereka itu meloncat ke curug itu tanpa pelampung. Namun dari ketiga pemuda yang meloncat itu, ternyata yang muncul ke permukaan hanya ada 2 orang, katanya, teman-teman. Nah, 2 orang ini, yang satunya berarti tidak muncul ke permukaan. Setelah beberapa evakuasi, setelah beberapa waktu dicari, ternyata si satu pemuda yang tidak diketemukan itu ternyata terbawa oleh arus bawah air, teman-teman. Dan ketika ditemukan, si pemuda itu dalam keadaan tidak bernyawa, teman-teman. Nah, menurut cerita, sebelum mereka bertiga itu pergi ke Curug Panjang, mereka itu bertanya ke kuncen yang ada di situ, karena memang ada dari salah satu pemuda yang merasa ada yang janggal, ada yang aneh di tempat ini. Kemudian satu orang pemuda itu bertanya ke si kuncen itu, benar tidak bahwa di sini pernah ada orang yang meninggal, katanya. Dan dijawab oleh si kuncen itu bahwasanya tidak lama sebelum mereka itu mengunjungi ke Curug Panjang, ada satu orang yang meninggal dunia tepatnya di batu yang mereka gunakan untuk meloncat tadi dari curug. Makanya kemungkinan orang yang meninggal itu bisa jadi menarik si pemuda yang satu yang tadi hanyut itu yang meninggal. Kontak saja setelah kejadian itu, para pengunjung yang datang ke situ jadi sepi, teman-teman. Next. Yang kedua yang kita bahas ini ada misteri Gunung Padang di Jawa Barat. Ini diungkapkan dalam pertemuan ahli batu atau ahli arkeolog, teman-teman. Situs Gunung Padang di Jawa Barat yang telah lama menarik para pemerhati arkeolog dunia. Pakar Indonesia membahas situs tersebut dalam acara tahunan American Geophysical Union atau AGU. Dalam pembahasannya, ahli menduga bahwa piramida yang menyimpan sisa kuil kuno yang tersembunyi selama ribuan tahun di bawah tanah, katanya. Berdasarkan itu, di tempat ini juga, teman-teman, banyak cerita-cerita mistis yang terjadi di daerah Gunung Padang, Jawa Barat. Gunung Padang di Jawa Barat, struktur piramidanya ditemukan pada awal abad ke-19 kurang lebih, teman-teman. Pada awalnya mengatakan bahwa situs arkeolog itu menyimpan barisan pilar batu-batu kuno. Nah, dari batu-batu itu, dari sejarah-sejarah itu menimbulkan kesan-kesan mistis yang ketika kita datang ke sana pasti akan merasa ada suasana-suasana yang aneh, teman-teman. Next. Nah, yang berikutnya, teman-teman, Museum Pos Indonesia Bandung yang ada di belakang Gedung Sate ini tidak kalah merinding, tidak kalah menyeramkannya dengan Museum Kota Tua yang ada di Jakarta, teman-teman. Museum Pos Indonesia ini terletak di belakang Gedung Sate, dan tepatnya itu ketika kita berada atau masuk ke daerah situ, kita berada di bawah tanah, teman-teman. Jadi museumnya berada di dalam tanah atau di bawah tanah, sehingga ketika masuk pun suasananya sangat pengap sekali. Nah, pengunjung yang datang ke sana disuguhi dengan
pemandangan-pemandangan patung-patung yang berjejer di daerah-daerah Museum Pos Indonesia yang ada di Bandung itu, teman-teman. Cerita mistisnya, banyak pengunjung-pengunjung terkadang melihat batu atau patung-patung yang berjejer itu seolah-olah bergerak dan terasa sepertinya patung itu berjalan dengan sendirinya. Makanya tidak sedikit pengunjung yang datang ke situ merasa ketakutan setelah keluar dari situ. Dan Museum Pos Indonesia yang ada di Bandung ini, karena dengan cerita-cerita yang mistis yang sering terjadi, pengunjung yang datang ke situ hanya dibuka di siang hari, teman-teman. Di siang hari saja kelihatannya sangat angker, sangat mistis, apalagi di malam hari. Untungnya hanya dibukanya di siang hari saja, malam harinya tidak dibuka. Sehingga ya bisa meminimalisir para pengunjung yang ketakutan ketika datang ke Museum Indonesia yang ada di Bandung, teman-teman. Next. Berikutnya ada Gunung Kunci yang berdiri kokoh di kota Sumedang, teman-teman. Diyakini menyimpan banyak kisah misteri, salah satunya pohon yang selalu bergoyang-goyang meskipun tidak ada angin, teman-teman. Matahari enggan menunjukkan sinarnya pada saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, tidak ada yang mengubah kesibukan para pedagang yang biasa mangkal di depan tempat wisata Gunung Kunci. Gunung Kunci terletak di daerah Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, teman-teman. Lokasi situs ini terletak di atas kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari. Gunung ini berfungsi sebagai kawasan konservasi dengan luas 3,67 hektar berupa hutan pinus dengan ketinggian 500 mdpl. Menurut salah satu pengunjung yang pernah ke sana, di gua yang ada di Gunung Kunci itu sering muncul bunyi-bunyi seperti seorang tentara yang sedang berjalan, teman-teman. Kadang-kadang juga kalau kata cerita-cerita orang yang pernah ke sini, mereka suka melihat pohon-pohon yang bergoyang-goyang padahal tidak ada angin, kata seseorang yang pernah datang ke situ. Dia mengatakan sering berkunjung ke Gunung Kunci, namun dia sendiri belum pernah bertemu dengan setan yang ada di Gunung Kunci, katanya. Jadi dari cerita-cerita mistik itu ada beberapa orang yang pernah mengalaminya, tetapi memang ada sebagian orang juga ketika datang ke Gunung Kunci itu tidak mengalami hal yang serupa dengan orang-orang itu. Tetapi dari cerita yang mistis, ada pohon yang bergoyang-goyang walaupun tidak ada angin, ada seorang tentara yang tadi dijelaskan itu, membuat hal mistis yang sangat kental yang ada di Gunung Kunci, teman-teman. Next. Berikutnya, teman-teman, misteri patung batu yang ada di Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi itu terletak di daerah Cirebon, di kota Cirebon, teman-temannya. Ada satu bagian kompleks yang ada di Taman Sari Gua Sunyaragi, yaitu tepatnya di bagian Gua Peteng, teman-teman. Di sana terdapat sebuah patung batu yang bernama Perawan Sunti. Misteri yang ada di Perawan Sunti itu, jadi ketika teman-teman berkunjung ke sana, kemudian ada patung yang bernama Perawan Sunti itu, ketika teman-teman memegang patung Perawan Sunti itu, konon katanya teman-teman yang belum punya jodoh tidak akan punya jodoh, katanya. Jadi hati-hati teman-teman yang datang ke sana yang belum menikah, yang belum punya jodoh, ketika pegang patung Perawan Sunti katanya tidak akan pernah mendapatkan jodoh, tidak akan menikah. Mitosnya di sana seperti itu. Tetapi ada penangkalnya juga, katanya bagi teman-teman yang sudah memegang patung Perawan Sunti yang tadi dengan tidak sengaja, teman-teman bisa pergi ke Gua Kelanggengan yang berada tidak jauh dari Pohon Lengkeng. Jadi setelah masuk ke Gua Sunyaragi kemudian memegang patung Perawan Sunti yang tadi, kalau nggak sengaja bisa langsung ke Gua Kelanggengan. Nah, kalau di Gua Kelanggengan ini konon katanya di situ juga siapapun yang masuk ke Gua Kelanggengan akan mendapatkan jodoh atau enteng jodohnya. Percaya tidak percaya, teman-teman, kalau mau membuktikan silahkan langsung datang ke sana saja. Next. Yang berikutnya, teman-teman, ini ada Curug Sawer yang ada di daerah Sukabumi, teman-teman. Curug Sawer ini memang memendam cerita-cerita mistis yang sangat kental, karena memang ketika kita berada di curug itu ketinggiannya atau kedalamannya itu sekitar 2-2,5 meter, teman-temannya. Jadi pernah pada suatu saat ada stasiun televisi yang datang ke situ kemudian mau syuting. Setelah syuting justru melihat penampakan-penampakan yang aneh, katanya, di daerah Curug Sawer ini.
Maka setelah orang-orang yang syuting itu datang ke situ, akhirnya tidak akan kembali lagi ke Curug Sawer situ katanya, karena memang cerita mistisnya itu sangat-sangat kental dan secara langsung melihat penampakan-penampakan yang ada di daerah Curug Sawer katanya teman-teman. Percaya atau tidak ya, memang cerita mistis di daerah Curug Sawer katanya menurut masyarakat juga memang sangat kental. Tetapi masyarakat situ sih karena memang sudah biasa, mungkin ketika ada hal-hal yang seperti itu tuh merasa seperti biasa saja, tidak ada yang aneh katanya. Next. Berikutnya ini teman-teman ada Situ Sanghyang. Situ Sanghyang ini adanya di daerah Tanjung Jaya. Nah, di balik bagusnya atau menariknya Situ Sanghyang, karena memang untuk para wisatawan sih sangat menarik di situ ini, ada beberapa kejadian-kejadian yang aneh yang ada di Situ Sanghyang. Kejadian yang aneh berpindah-pindahnya kirai dari satu permukaan ke permukaan air yang lain, itu menjadikan fenomena-fenomena yang sering terjadi di sana teman-teman. Kirai itu semacam daun pohon kelapa, jadi di sana ketika kita berada di situ sana, jadi kirai-kirai itu banyak bertebaran di danau tersebut atau di situ tersebut. Nah, terkadang kirai itu berpindah-pindah dengan sendirinya, walaupun di sana sebetulnya tidak ada angin, tetapi memang hal-hal mistik itu sering terjadi. Bahkan banyak orang yang melihat di situ itu melihat ada sosok ular yang besar, tapi memang tidak mengganggu sebetulnya. Tapi hal-hal mistik yang seperti itu justru akan menjadikan suasana yang ada di sana cukup menyeramkan teman-teman. Itu di Situ Sanghyang. Next. Yang berikutnya ini teman-teman, misteri yang ada di Pantai Pangandaran teman-teman. Di balik keindahan Pantai Pangandaran ternyata masih beredar tentang mitos-mitos yang dipercaya oleh masyarakat di sekitar. Salah satunya yang membuat pantai ini menjadi salah satu pantai yang misterius adalah masih kentalnya misteri tentang keberadaan Nyi Roro Kidul teman-teman. Nyi Roro Kidul dikenal sebagai ratu penguasa pantai selatan. Oleh karena itu banyak dari para sesepuh yang sering untuk memberikan wejangan bagi para penduduk daerah Pangandaran supaya lebih berhati-hati, karena memang setiap tahunnya ada saja kejadian-kejadian yang aneh yang ada di Pantai Pangandaran. Yang uniknya lagi, ternyata kebanyakan korban yang ada di Pantai Pangandaran itu orang Bandung katanya teman-teman. Yang lebih anehnya lagi, mitos tentang korban yang terseret di Pantai Pangandaran ini sudah cukup banyak, dan rumornya kejadian ini berawal dari legenda pada zaman Raja Pajajaran katanya, yang menikahi seorang istri yang kemudian dijadikannya sebagai simpanan, hingga akhirnya wanita tersebut dikaruniai seorang bayi dalam rahimnya. Namun berita bahagia itu justru membuat sang raja murka dan membenci istri simpanannya tersebut. Kemudian raja juga memerintahkan para pengawalnya untuk membuang istri simpanannya tersebut ke hutan. Hal ini tentunya membuat hati wanita tersebut sangat terpukul dan kecewa karena kehamilannya justru membuat raja itu murka. Saat dibuang ke hutan, wanita tersebut pun berjalan menelusuri hutan tanpa arah dan sampai pesisir pantai selatan. Sesampainya di pesisir pantai selatan, wanita tersebut merasa sangat frustasi sehingga berniat untuk bunuh diri di pantai itu. Tanpa sadar, istri simpanan Raja Pajajaran tersebut sampai di pesisir pantai selatan Laut Jawa. Jadi berasal dari cerita-cerita ini, cerita mistis ini seolah-olah kayaknya minta apa, kalau istilah kita sih namanya wadal atau tumbal teman-teman. Jadi hati-hati yang ada di pantai. Nah, terlebih lagi rumornya katanya mitosnya yang sering menjadi tumbal itu adalah orang-orang Bandung. Hati-hati yang jalan-jalan ke daerah Pangandaran teman-teman. Next. Berikutnya ini teman-teman ada Gunung Tilu di Purwakarta teman-teman. Gunung Tilu di Purwakarta ini memang terkenal menjadi tempat untuk seseorang mendapatkan pasugihan. Pasugihan itu ketika ada orang yang mau meminta-minta, biasanya minta untuk kaya, minta dan lain sebagainya, biasanya ke Gunung Tilu yang terkenal di daerah Purwakarta teman-teman. Energi mistik dari tempat pesugihan itu sangat terasa ketika sampai di pegunungan tersebut. Namun anehnya menurut juru kunci banyak orang yang datang setiap minggunya, walaupun memang energi-energi yang negatif itu ada di Gunung Tilu. Sebenarnya para pengelola sudah melarang karena
jika mendaki Gunung Tilu harusnya dengan pemandu, namun masih banyak saja orang-orang yang mendapatkan kekayaan dari situ. Ya percaya atau tidak, karena memang dari kepercayaan mereka sehingga mereka pun mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di Gunung Tilu sendiri misalnya tempatnya sangat angker. Meskipun demikian ada beberapa banyak orang dari kota yang sengaja datang untuk melakukan ritual-ritual pesugihan teman-teman, di salah satu tempat angker di Jawa Barat, di Gunung Tuli itu. Terkadang di gunung itu justru dengan sendirinya akan muncul penampakan-penampakan teman-teman, seperti adanya penampakan Gondoruo, Buto Ijo, dan yang lain-lain. Karena memang merekanya yang mintanya ke setan, bukan mintanya ke Tuhan teman-teman, bukan mintanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di gunung-gunung kidul yang memang sudah terkenal gimana-mana tentang tempat pesugihan yang ada di Purwakarta itu teman-teman. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita share di video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran informasi untuk teman-teman semuanya, bahwasanya tempat-tempat wisata juga ada sesuatu mitos yang tersembunyi di balik keindahan dari objek wisata yang ada di Jawa Barat khususnya teman-temannya. Kita ambil hal yang positifnya, apabila ada hal yang negatifnya jangan kita ambil. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, tetap santuy, jangan panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.